Pemirsa, salam dari Bejana Hidup. Demikianlah rupanya pemirsa, hamparan kehidupan alam semesta ini sudah ditentukan oleh Sang Maha Pencipta. Maka ada makhluk hidup, manusia, hewan, dan aneka ragam pepohonan, tumbuhan, atau tanaman. Orang-orang dahulu banyak mempelajari mengisi kehidupan dari kehidupan alam itu sendiri. Baik dari alam hewan maupun dari tanaman. Kalau kita bicara tanaman, maka kita dapat menyebutnya pohon dan jenis tanaman yang lain. Rupanya lagi, pemirsa, tanpa kita sadari, setiap pohon mempunyai karakter sendiri. Atau setiap pohon agaknya memiliki manajemennya sendiri. Kalau begitu, kita sebut sajalah bahasan kita hari ini manajemen pohon. Pohon apapun itu, apakah itu yang hanya menghasilkan kayu, yang menghasilkan buah, kemudian tanaman yang menghasilkan biji-bijian, perhatikanlah, memiliki manajemen hidupnya sendiri. Seperti apa itu? Ada satu jenis pohon yang hanya bisa dikonsumsi buahnya saja. Di tempat lain, ada pohon atau tanaman yang hanya bisa dikonsumsi daunnya saja. Di tempat lain lagi, ada tanaman yang bisa dikonsumsi buah, daun, dan mungkin dengan akar tanaman tersebut. Kalau kita telisik lebih jauh, pemirsa, ada satu pohon juga yang bisa, hampir semua bagian pohon itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain, terutama manusia. Batang pohon itu bisa dipergunakan untuk kepentingan bangunan rumah dan lain-lain. Daunnya bisa dipergunakan untuk ornamen-ornamen hiasan. Buahnya bisa dikonsumsi, baik buah yang masih muda maupun buah yang sudah tua. Sebaliknya, ada pula buah yang hanya bisa dikonsumsi apabila benar-benar sudah matang atau disebut sudah tua. Sebaliknya ada pula hanya bisa dikonsumsi hanya di kala muda saja. Pemirsa, apa yang bisa kita ambil dalam budaya hidup kita terkait dengan manajemen pohon itu tadi? Sepertinya setiap pohon atau tanaman mempunyai spesialisasinya masing-masing. Kalau begitu, kita kaitkan dengan budaya kepentingan hidup kita hari ini, tidak jauh beda. Setiap kita, manusia, makhluk hidup, mempunyai spesialisasinya masing-masing. Di luar sana, mungkin ada seorang tukang batu yang bisa membangun rumah, tetapi tak mampu membangun rumah dari kayu. Atau ada orang di luar sana yang mampu membuat sesuatu yang khusus
yang orang lain tidak bisa lakukan. Seperti misalnya pematung atau seni rupa, kemudian pelukis, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi orang bisa melakukan hal lain untuk kebutuhan si pelukis atau si pembuat patung seni rupa itu tadi. Begitulah pemirsa, kalau dalam proses kehidupan selanjutnya kita mampu menempatkan diri dan posisi yang pas dengan kondisi kemampuan diri kita dan mengisi kehidupan orang lain, maka akan terjadilah interaksi. Interaksi itu bisa terjadi dalam banyak proses, apakah itu bidang pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, dan lain-lain, termasuk dalam meniti jembatan kehidupan yang sudah kita lalui, yang akan kita lalui ke depan. Dari cerita singkat ini pemirsa, manajemen pohon bisa kita mengambil beberapa manfaat. Pertama, bahwa setiap individu tidak mungkin akan bisa melakukan semua bidang aspek kehidupan. Maka di luar sana pun kita banyak melihat orang-orang yang berprofesi dengan spesialisasinya, seperti dokter spesialis, pengacara, kemudian orang-orang yang sangat memahami masalah hukum dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling tinggi, karena itu memang bidang dan jurusan yang ia kuasai. Akhirnya pemirsa, marilah kita simak perilaku kehidupan hari ini. Benarkah cerita yang telah kita sampaikan tadi mampu menggugah hati nurani kita, bahwa sebatang pohon atau sebatang tanaman ternyata punya manfaat tertentu bagi makhluk hidup lainnya, apakah itu hewan dan tentu juga manusia. Kalau begitu pemirsa, berpikirlah positif bahwa hidup kita hari ini juga bermanfaat kepada makhluk hidup yang lain, terutama kepada sesama manusia. Semoga menjadi renungan dan menginspirasi. Terima kasih telah menyaksikan Bejana Hidup hari ini. Salam dari saya, sampai jumpa.